Nina bisa nyanyi nih. Akhirnya ada lomba nyanyi kan. Oke. Terus aku diikutin. Mau nggak mau mamaku mendukung dong. Bener dong, pasti lah ya. Juara 3, juara 2, nggak pernah juara 1 tapi kayak juara 3, juara 2 gitu-gitu. Sering dibilang show off dan emosional. Aku tuh sempat suaranya itu jadi kayak orang ketakutan ngeluarin suara kenceng. Itu pasti ada tiba-tiba ada serak, ada apa. Nah aku tuh biasa spontan keluar seraknya. Dan kayaknya mungkin di beberapa lagu itu dikira kayak aku pengen nunjukin kalau aku tuh powerful, kalau aku tuh apa. Padahal enggak, padahal memang aku gitu cara nyanyinya. Oke. Halo, welcome to Opal Jam Session bersama Aksy Saputri. Hari ini aku mau ngobrol bareng sama Cinta. Hai Opal Gengs, welcome to Opal Gym Session. Sekarang aku sudah bersama dengan Kak Akseisa atau yang dikenal dengan Kak Age. Betul. Hai Kak. Halo. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat-sehat. Dirimu apa kabar? Aku juga baik, alhamdulillah. Selamat datang di Opal Studio. Kalau aku lihat-lihat gitu ya dari berita-berita dan media sosial yang ada, kakak ini pernah ikut ajang pencarian bakat, betul? Betul banget. The Voice sebanyak 2 kali, betul? Yang pertama itu tahun berapa? 2013. Yang kedua 2017. No, 2018. Oh, 2018. Oke. Jauh ya. Terus ikut Indonesia Idol yang di tahun 2019-2020. Oh, oke. Jadi abis dari The Voice gak nafas, langsung coba Indonesia Idol gitu ya. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang lagu dari KAG, aku penasaran dengan nama unik KAG ini. Akseisa. Ada artinya gak sih? Ada. Apa itu? Jadi kalau AG-nya di depan kan ya bukan AK ya, tapi AG itu karena aku lahirnya bulan Agustus. Oh, berarti ulang tahun dong bulan ini. Tanggal berapa, spill dong? 12. Loh, besok. Oh my god, ternyata besok. Iya. Ternyata aku sedang di dalam ruangan Opal bersama dengan wanita Leo. Oh, besok ulang tahun toh. Oke. Terus lanjutin. Terus Seisanya itu sebenarnya jadi ayah aku itu tinggal di satu jalan yang namanya tuh Sungai Mesa. Jadi kalau di Banjarmasin itu kan kota 1000 sungai. Jadi nama jalannya pun sungai ini. Nah, papaku tuh tinggalnya di Sungai Mesa. Jadi kalau sungai itu disingkatnya Mesa gitu. Jadi Seisa. Jadi ambil dari situ. Oh gitu. Wah, unik sih namanya. Oke, tapi mostly dipanggil orang-orang AG ya? AG. Oke. Karena suka banyak yang salah sebut. Dan mungkin kalau yang gak biasa susah ya. Susah. Akseisa. Iya, harus itu benar banget. Harus dieja gitu harus kan. dibaca dan dieja. Betul, gak bisa Akseisa gitu kan. Ya, oke. Nah, kan tadi KAG bilang sudah mengikuti beberapa ajang pencarian bakat. Tapi sebenarnya ada alasan tersendiri gak kenapa KAG mengikuti beberapa ajang pencarian bakat? Betul. Jadi pertama aku sih gak pernah berharap aku ikut mulu ya. Oh, maksudnya pengennya kayak Iya sih. Sekali terus kita bisa berhasil atau sesuai dengan apa yang kita pengenkan gitu. Jadi pertama kali aku ikut itu kan di 2013, umurku masih 19 tahun. Dan aku kayak iseng doang ternyata lolos sampai grand final kan. Nah, waktu itu acara itu ada di salah satu stasiun TV yang mana itu sebenarnya adalah season pertamanya banget. Nah, terus ternyata ada season keduanya setelah acara aku itu. Tapi di stasiun TV yang lain nih. Oh gitu. Terus di stasiun TV yang lain itu bilang kalau dia adalah yang pertama. Jadi ternyata video-video aku dan teman-teman di season yang pertama yang di stasiun TV sebelumnya itu dihapus semua dari YouTube dan media sosial lainnya yang pernah mengangkat itu. Betul gitu. Jadi kayak aku gak punya rekam jejak. Kayak mau ngomong kamu iya saya dari The Voice sampai mana ya, tapi gak ada videonya. Sudah dihapus kapan gitu. Aku agak kecewa tapi gak apa-apa karena setelah dari acara itu aku sempat dikontrak sama label aku yang sebelumnya itu selama 5 tahun. Jadi bikin single juga. Jadi gak terlalu gimana banget. Cuman kayaknya jadi gak ada ini aja sih, ibarat portofolio tuh kayaknya.
Cuma ya hilang gitu. Jadi ya udah sih. Tapi ternyata 5 tahun itu berlangsung, aku merasa kayak aduh kayaknya aku perlu ikutan lagi. Kebetulan karena memang ditawarin mau nggak ikut lagi. Terus aku bilang aku udah pernah sih sebenarnya, cuman gimana dong. Terus katanya nggak apa-apa, akhirnya aku ikut buat seneng-seneng aja. Tapi ternyata lolos juga juara favorit waktu itu. Wow. Lumayan karena dapat juara favoritnya itu dapat 100 juta. Wow. Kalau aku langsung beli motor, mobil gitu kan. Terus ya udah akhirnya pada saat itu aku pikir kayak ini kayaknya yang terakhir deh aku ikutan kan. Mikirnya gitu aku saat pikirnya itu. Gitu. Ternyata belum aku sempat bernafas ada lagi DM Instagram, mau nggak ikutan lagi. Aku hitung-hitung umurku kan, maksudnya kayak kalau aku tunda keikut sertaanku di Indonesian Idol, misalkan tiba-tiba nanti tahun depan lagi mau ikut lagi atau apa, tahu-tahu ternyata limit umurnya ternyata udah habis, mending dari yang sekarang aja gitu. Karena aku gas aja langsung. Jadi langsung ya, nggak pakai jeda, langsung aja deh gitu ya. Karantina mulu lah. Kerjanya di karantina mulu nih ya. Jadi kayak udah akhirnya lama-lama biasa ya di karantina ya. Bener. Jadi kayak udah biasa deh, gitu ya. Nah, dari cerita Kak Agi tadi kayak banyak banget kan sebenarnya kalau dihitung-hitungnya perjalanannya udah cukup panjang. Betul. Di dalam dunia musik gitu ya. Bener. Tapi pelajaran apa yang paling Kak Agi dapet dalam berkarir di dunia musik dari cerita-cerita dan pengalaman Kak Agi yang udah Kak Agi lewatin? Kalau pelajaran dari semua pengalaman pastinya banyak banget ya. Yang pasti yang paling utama adalah sabar. Iya sih bener. Pelan-pelan Pak Supir. Pelan-pelan Pak Supir, jangan buru-buru. Bener, jadi kan memang harus dengan sabar. Dan kita benar-benar harus tahu apa ya, maksudnya kita main musik ini sebenarnya mau ngapain, apa goalsnya. Ternyata setiap orang tuh punya goals yang beda-beda. Benar, ya kan. Benar. Walaupun semuanya suka main musik, suka nyanyi, ada yang mungkin sekedar nyanyi di kafe sudah senang, betul, sudah ngerasa oke atau berhasil. Ada juga yang mau punya single yang meledak, baru itu yang namanya sukses. Benar. Ya. Tapi makin kesini aku ngerasa kayak bisa main musik sampai selama-lamanya aja itu adalah sesuatu hal yang harus disyukuri banget. Karena kayak banyak teman-teman aku yang misalnya kayak angkatan aku dulu yang sampai sekarang pun jadi kayak nggak main musik karena macam-macam lah halnya. Tapi sampai hari ini aku masih bisa menjalankan passionku dengan ngeluarin karya terus. Itu adalah satu hal yang harus disyukuri banget. Yes, benar sih. Kayak ya mungkin didengar orang sederhana aja ya, tapi sebenarnya meaningful aja buat kita yang ngejalanin gitu ya. Nah, dari banyaknya kompetisi-kompetisi yang Kak Agi ikutin, apa momen yang paling tidak terlupakan? Momen yang paling tidak terlupakan itu yaitu di Indonesian Idol pas aku nyanyi lagu Dance Monkey, terus kayak eliminasi. Jadi aku pikir aku siap untuk pulang, tapi ternyata tidak juga gitu. Jadi gimana ya perasaannya kalau di karantina itu asik-asik enggak gitu. Jadi karena kan macam-macam pressure-nya kan. Satu tidak boleh pegang handphone. Iya. Ketemu anggota keluarga juga cuman ada sekali. Kadang family visit itu ada, kadang juga nggak ada. Kalau misalnya kita lagi padat banget, mungkin hari Sabtu nggak ada family visit apa segala macam. Jadi aku rasa sih dari semua orang, maksudnya 15 besar itu pasti pernah kepikiran pengen pulang. Iya pasti ya, karena mungkin jenuh juga. Jenuh gitu. Rutinitasnya begitu aja. Tapi gitu ya. Percayalah ketika pulang menyesal. Kenapa ya nggak bertahan aja gitu. Maksudnya kayak kenapa ya nggak berusaha untuk yang lebih misalnya atau apa. Nah kemarin aku memang di titik yang kayak pas aku mau pulang itu memang aku kayak pengen pulang. Pengen pulang karena ngerasa kayak aduh aku nyanyi kok makin kesini tuh makin, karena kan gini ya, namanya ajang pencarian bakat, kita sering dapat komentar selain dari juri juga dari masyarakat, netizen gitu kan. Kok gini, kok gitu. Memang salah satu alasan dari timnya Idol juga nggak ngasih kita lihat handphone adalah supaya kita nggak terlalu lihat-lihat komentar orang, biar terlalu banyak pengaruhnya lah di situ. Nah aku sebenarnya berusaha untuk nggak ngeliat komen, tapi tetap kelihatannya. Kayak aku tidak mau mencari tapi tetap dikasih gitu ya. Jadi kayak apa ya, aduh kalau nyanyi ngikutin
maunya orang tuh kayaknya jadi kayak nyanyi tuh jadi nggak seru lagi gitu loh. Oke, jadi kayak jadi nih kita bawa ini happy atau enggak bertanya-tanya ya, questioning jadinya ya. Aku senang ada di situ, tapi ketika aku nyanyi, ketika begini yang biasanya aku nyanyi itu aku senang. Iya. Kayak ini caraku bernyanyi. Terus tiba-tiba ada komentar kan. Nah, komentar itu misalnya kamu terlalu show off misalnya nyanyinya. Padahal aku emang nyanyi biasa kayak gitu. Terlepas aku show off atau enggak, tapi emang cara bernyanyiku seperti itu. Lama-lama aku merasa jadi kayak nggak pede nyanyi. Oh, oke, aku mengerti. Ini baru aku ceritain di sini. Wow, eksklusif. Jadi aku jadi nggak pede nyanyi gitu loh. Karena aku ngerasa kayak aku harus menyenangkan apa kata orang itu tadi. Dan dewan juri juga ada beberapa. Padahal sebenarnya itu biasa aja sih. Kayak ya juri ada yang suka ada yang enggak tuh kan biasa. Bener, tapi kalau di aku jadi nggak enjoy. Jadi takut nyanyi tuh. Sampai karena sering dibilang show off dan emosional, aku tuh sempat suaranya itu jadi kayak orang ketakutan ngeluarin suara kenceng. Jadi setiap suara yang ya kalau misalnya nanti lihat di live versionnya aku nyanyi, itu pasti ada tiba-tiba ada serak, ada apa. Nah aku tuh biasa spontan keluar seraknya. Dan kayaknya mungkin di beberapa lagu itu dikira kayak aku pengen nunjukin kalau aku tuh powerful, kalau aku tuh apa. Padahal enggak, padahal memang aku gitu cara nyanyinya. Tapi kan ya itu tadi kalau misalnya kita lihat kan sebenarnya cari nyanyi orang tuh bebas-bebas aja kan. Bener. Masuknya ke selera-selera. Tapi kalau udah di ajang pencarian bakat itu menurutku jadinya kayak yang disukai itu yang kayak begini. Dan kamu harus begitu. Tapi tanpa sadar aku jadi merasa harus begitu. Akhirnya aku jadi takut. Jadi sempet ada beberapa tahun setelah acara itu aku tuh gak berani ngeluarin yang nada tinggi itu, ngerasa kan itu jelek banget. Wah. Dan itu lumayan lama. Jadi kayaknya mental aku kena. Untuk yang pas dibilang show off itu. Kan setiap teriak, ini jelek nih pasti kalau gue teriak nih. Iya. Padahal itu kan ciri khas. Aku bernyanyi itu yang aku sukai banget dari pertama aku nyanyi. Jadi itu cukup lama pemulihannya. Sampai akhirnya aku coba live streaming. Live streaming di salah satu platform gitu. Dan banyak orang yang nggak tahu aku di sana. Jadi kayak cuma dia iseng aja nih kali ya gitu ya. Nyanyi, ayo dong kak, lagu ini. Ada beberapa yang tahu apa segala macam. Lagu ini. Dan mereka suka. Dan biasanya kan live streaming kan ada hadiah-hadiahnya kan. Malahan setiap aku ngeluarin nada tinggi itu jadi kayak hadiahnya banyak gitu kan. Akhirnya aku jadi jadi keluar lagi gitu. Jadi berani lagi untuk keluar suara itu. Jadi akhirnya kembali normal lagi. Nah itu aku berterima kasih kepada platform live streaming. Bisa membalikan sebenarnya aku seperti ini. Jadi kayak happy lagi gitu loh. Akhirnya aku menyenangkan menyanyi ini gitu loh. Jadi gak ada yang bisa mengatur cara aku bernyanyi. Tapi ya kalau memang ikut ajang pencarian bakat memang resikonya gitu sih. Karena ada komentar itu tadi. Betul. Yang sebenarnya kita gak harus setuju juga dengan yang berkomentar. Tapi karena setiap hari kita mendapat komentar itu, jadi akhirnya kayak terbawa ya. Bener. Jadinya. Ya tapi aku setuju sih. Mungkin ikut ajang pencarian bakat tujuannya bukan untuk menang. Bener. Iya gak sih KG? Ya mungkin kayak KG ini akhirnya menemukan bahwa kayaknya ada hal yang mesti aku perjuangkan. Betul. Tapi tidak harus bersangkutan dengan itu ajangnya. Betul, gitu ya. Betul. Ya. Terlepas kayak aku lama atau enggaknya di situ, ya itu udah jalan yang terbaik. Betul. Aku pikir mungkin kalau misalkan berlama di situ akhirnya nanti jadi makin stres, makin gak suka nyanyi, malah lebih aneh lagi. Betul. Jadi aku pikir udah deh. Iya, jadi banyak belajar lah intinya, tetap belajar di hal itu, tapi seenggaknya jadi tahu oh ternyata emang itu bukan sesuatu yang apa ya harus kita karena ajang ini aku bisa begini, betul. Ya. Walaupun gitu ya. setiap ajang punya feedback yang beragam ya, kayak aku di Idol juga sebenarnya banyak banget kasih feedback yang bagus. Cuman mungkin orang-orang kan juga kadang-kadang semuanya selalu melihat kepada hasil yang bagus pasti. Betul. Ya, tapi kan ada suka dukanya. Nah itu mungkin barangkali adalah bagian dukanya. Iya benar bagian dukanya itu ya. Kalau sukanya kan pasti ya. Berarti yang dari tadi Kak Age ceritain bisa menjadi salah satu komentar dan masukan para juri yang paling diingat sampai sekarang. Betul. Yang gak terlupakan gitu ya. Bener. Ya tapi kalau gak ada itu mungkin gak jadi KG yang hari ini juga sih ya. Tidak menyadarkan KG gitu. Betul. Maksudnya kayak ternyata baiknya untuk aku tuh harus kesini. Bener. Ternyata gak apa-apa deh pulang gitu ya. Gitu ya. Proses itu. Nah ya yes. Nah kalau misalnya KG sendiri mulai nyanyi tuh dari kapan?
kalau mulai nyanyi yang suka nyanyi banget itu ya dari kecil. Oh, emang dari kecil suka nyanyi ya? Jadi kan karena aku punya mama yang memang penyanyi juga. Jadi di rumah kan suka nyanyi-nyanyi. Tapi ya dari kecil itu nggak tahu sih aku, maksudnya penyanyi ini bisa jadi apa nih? Penyanyi itu apa, ngapain sih? Penyanyi itu apa sih kerjanya gitu ya? Karena mama aku itu setelah punya anak-anak emang udah nggak nyanyi lagi. Oh oke. Kayak udah fokus ngurus anak gitu. Jadi aku nggak tahu dunianya penyanyi itu seperti apa. Dan ketika pengen ikut lomba nyanyi pun mamaku sebenarnya bukan yang wah pengen nyanyi, nggak gitu juga, kayak ngapain sih nyanyi? Mungkin karena tahu struggle-nya di dunia entertainment seperti apa ya. Dan ngerasa kayaknya kalau misalnya anak gue nih yang terjun ke dunia entertainment kayaknya harus banyak deh persiapannya. Apakah dia sanggup, kayaknya gitu sih. Karena mamaku tuh mungkin mikir kalau mau jadi penyanyi itu berarti kan pengen jadi, ya bukan sekedar penyanyi. Kalau mamaku tuh mikirnya kayak gitu, karena dia udah di tahap yang sekedar jadi penyanyi. Otomatis kan kalau anaknya pengen nyanyi, dia pengen yang bukan sekedar gitu, penyanyi gitu loh. Jadi dia gimana ya, kayak kalau misalkan dia ternyata bisa nyanyi nih, terus gue push untuk bener-bener nyanyi, dia mau nggak? Takutnya ntar kayak tengah-tengahnya males gitu kan. Tapi alhamdulillah, tapi aku bukan tipe kalau orang yang begitu ditolak itu langsung menyerah gitu, enggak. Aku berusaha aja menunjukkan kemampuanku bernyanyi. Kayak misalnya ada dulu zamannya karaokean, sekarang akhirnya karaokean zaman lagi ya. Bener. Waktu kecil kan aku karaokean gitu, mamaku ya pura-pura nggak tahu aja kayak kalau aku bisa nyanyi. Tapi pas aku tanya sekarang ini, katanya memang udah ngerti nada dan lain sebagainya. Jadi waktu kecil itu udah ketahuan sebenarnya bisa nyanyi. Cuman mama aku nggak mau yang langsung support aja. Akhirnya di sekolah aku suka nyanyi di depan temanku, di depan guru-guruku, biar ternotis. Chopper boleh tapi pakai prestasi. Akhirnya kan guruku denger, oh ini anak bisa nyanyi nih. Akhirnya ada lomba nyanyi kan. Terus aku diikutin. Mau nggak mau mamaku mendukung dong. Bener dong, pasti lah ya. Terus untungnya langsung juara 3 waktu itu. Juara 3, juara 2, nggak pernah juara 1, tapi kayak juara 3, juara 2 gitu-gitu. Sampai aku tumbuh besar ya lebih sering ngeband sebenarnya sama kakakku, karena kakakku gitaris, adik aku juga drummer, jadi kita semua musik. Jadi makanya kayak ya udah jalan aja, main musik tuh kayak udah jadi keseharian kita. Melekat ya sama keluarga kakak, kayak musik itu tuh beneran melekat ya. Nah tapi selain nyanyi, nah ini yang kita penasaran kan. Kalau nyanyi kita udah denger kan tadi. Katanya kakak juga punya radio ya? Bener. Coba sekarang kakak jadi hostnya, aku langsungnya. Jangan dong. Coba kakak cerita ini opening jam session. Kayak tadi aku kan, hi welcome to Opal Jam Session. Sekarang aku Cinta sudah bersama Kak Age. Nah sekarang di balik Kak Age opening, ceritanya present aku. Oke, kita tes. 3, 2, 1. Hello, welcome to Opal Jam Session. Bersama Aksi Saputri. Hari ini aku mau ngobrol bareng sama Cinta. Hai Cinta, apa kabar? Ya langsung aja kita buka. Kita langsung aja chat tandem berdua kali ya. Cari program. Habis ini kita bikin program baru kali ya. Udah lama gak Kak nyiar radio? Aku dari 2017. Oh cukup lama ya. Di mana kalau boleh tahu? Di iRadio Banjarmasin. iRadio cabang Banjarmasin. Itu siarannya setiap hari? Setiap hari aku. Setiap hari dari jam berapa ke jam berapa? Dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Oh ya menarik. Tapi seru ya jadi penyiar radio. Seru banget karena mungkin kayaknya kita punya kesamaan deh, suka ngomong. Ngomul. Ngomong mulu. Kalau sehari gak ngomong stres. Kurang ada. Aduh, harus ngomong nih gini. Nah, tadi udah bahas soal perjalanan berkarir di musik. Ternyata kakak juga penyiar radio. Nah, kita bahas tentang Bersolah. Nah, ini kan merupakan single terbaru dari Kak Age, betul? Betul sekali. Kalau aku denger tuh lagunya tuh kalau didengar tuh kayak mewah menurut aku. Karena mungkin suaranya Kak Age memang begitu ya sentuhannya. Tadi Kak Age bilang kayak kan? lepas aja gitu. Dan tadi kan aku kan gak nonton langsung, tapi aku dengerin kan. Sampai ke belakang juga suara Kak Age kedengeran. Terus aku bilang kayak suaranya bagus banget. Suaranya lontang banget ya gitu. Temen aku juga suaranya bagus ya gitu. Jadi kayak ya sih suaranya mewah bener sih gitu. Terus ada tambahan stringsnya gitu loh. Nah, apakah melalui ini kakak kayak mau ngasih tahu apa sih
musiknya Kak Age sekarang tuh kayak apa sih jenisnya sebenarnya gitu? Benar sih, itu salah satunya juga. Karena memang kalau lagu Berselang sendiri ini, ketika aku denger lagunya, aku ngerasa kayak aku harus punya nih lagu yang modelannya kayak begini dengan aransemen yang begini. Karena sebelumnya kan aku punya lagu tuh aransemennya standar aja, maksudnya kayak lagu-lagu pada umumnya gitu kan. Yang kalau yang Berselang ini memang dia beda banget. Modenya tuh mode yang memang grande gitu, pengennya tuh pengennya tuh memang aku kayak gitu. Setidaknya kan namanya kalau musisi ya itu kayak koleksi aja. Ada satu lagu yang powerful, dan aku jadi nggak takut-takut lagi untuk mengeluarkan karakterku gitu. Karena kan musiknya full, berarti kan suaranya juga harus powernya juga harus stabil gitu. Dan itu kayaknya cocok buat aku. Jadi akhirnya aku pilih single ketiga ini. Genrenya kalau bisa dibilang apa berarti? Pop juga. Pop juga ya. Jadi sebenarnya lagu ini Kak Age banget ya. Bisa dibilang gitu ya. Kayak dengan, kalau aku denger sih dengan cara pembawaannya sih Kak Age banget sih lagunya ya. Yang tadi Kak Age bilang kayak aku sebenarnya lepas aja kalau nyanyi gitu kan. Dan kayak ya sih pas sih lagunya. Nah, proses pembuatan lagunya ini sendiri berapa lama, terus kayak apa? Proses pembuatan lagunya memang cukup, kalau lagunya kan memang udah ada sebenarnya ya. Aku disuruh milih dari antara beberapa lagu. Walaupun di lagu ini pun sebenarnya aku juga dikasih part untuk nulis di bagian bridge-nya. Karena waktu itu lagunya belum ada bridge-nya. Cuma ada verse sama ref-nya doang. Nah, proses pembuatannya karena aku di Banjarmasin kan. Domisilinya di Banjarmasin, jadi aku butuh waktu lumayan lama kan. Akhirnya prosesnya itu adalah nunggu aku ke Jakartanya sebenarnya. Jadi waktunya ya. Cuma kalau proses dari workshop, kemudian juga recording dan lain sebagainya itu 1 bulan. Sebulan tuh padet ya pokoknya. Nah, ini nih yang paling aku penasaran. Bercerita tentang apakah lagu Berselang ini? Berselang ini tuh sebenarnya secara garis besarnya kalau orang dengar gitu ya, itu tentang kehilangan seseorang. Memang kehilangan itu tidak pernah ramah ya. Tidak pernah ramah. Itu bagus kalimatnya lagi. Soalnya penyiar. Pinter bridging kita. Mantap sekali ya kan? Jadi apa ya, kalau lebih spesifiknya itu sebenarnya ini adalah cerita tentang seseorang yang terlalu punya harapan besar sama orang lain. Menggantungkan harapan terlalu besar kepada orang lain, merasa mungkin dia adalah orang lain itu adalah yang terbaik buat dia, yang bisa bahagiain dia, tapi ternyata mengkhianati dia. Gimana sih perasaan kalau kita udah percaya sama orang ini, terus ternyata dia mengkhianati kita? Itu kan sakitnya luar biasa kan. Wah, itu sakitnya sih banget hancur kayak rasanya di hari itu aku adalah orang paling hancur se-Indonesia Raya gitu. Sejak saat itu senyumanku menjadi pulsa palsu. Jadi palsu ya. Jadi kayak apa ya, jadi itu menceritakan detik terakhir kita ditinggalin sama orang itu, yang aku ceritain tadi. Itu hancurnya bener-bener hancur. Sampai ada satu lirik yang menjadi highlightnya di situ. Lukanya hilang sudah, tapi perihnya tak juga berselang, entah kapan akan hilang. Jadi nggak tahu kapan ini bisa hilang. Bener sih. Lukanya udah hilang kan. Pasti kadang-kadang yang kayak gitu-gitu ya, lukanya udah, misalnya kayak bulan ini kita ditinggalin, mungkin 6 bulan kemudian lukanya udah agak hilang. Tapi kan tiba-tiba kalau tiba-tiba ada yang ngingetin, tiba-tiba denger lagu pada saat bersama dengan dia, balik loh. Bener-bener inget lagi, ke-trigger lagi gitu kan. Kan hobinya kita kan sukanya gak begitu kan. Udah tahu masalah masih aja dicari gitu. Jadi kurang lebih lagu ini menceritakan tentang perasaan yang hancurnya itu sih. Tapi kamu pribadi pernah gak Kak ngerasa kayak gitu? Pernah gak? Kalau misalnya yang aku ceritain kayak berharap sama orang lain, itu aku pernah. Tapi kalau kehilangannya ya udah nggak apa-apa. Aku ikhlas banget kehilangan orang yang ternyata hianatin aku. Itu. Padahal aku udah sayang loh sama kamu. Gitu. Nah, makasih banget loh bantuannya. Mewakili ya. Kan? Berarti kita punya pengalaman yang sama. Makanya gak usah diceritain banyak-banyak, aku sudah mengerti. Gitu maksudnya. Bener. Karena kan kadang-kadang kalau kita ngelihat case-nya orang,
ih tuh orang terlalu bergantung banget ya segala macam. Tapi kadang-kadang kita juga bisa saja terjebak dan kita nggak sadar gitu. Benar. Biasanya orang-orang yang terjebak tuh nggak sadar sebenarnya. Dan dia harus sadar ketika dia sudah mendapatkan bahagia yang baru. Nah itu. Ya, kenapa ya? Gitu kan. Nah singlenya kan ini udah rilis nih bulan Mei ya kalau nggak salah. Bulan Mei kemarin. Kira-kira boleh dong di spill, kira-kira akan ada apa lagi nih ke depannya? Kedepannya mungkin aku sih anaknya santai banget ya. Jadi ngerti kan? Santai aja ya. Go with the flow aja. Go with the flow aja. Kalau memang aku berharapnya sih aku bisa kolaborasi sama banyak orang lagi. Amin. Yang lebih mungkin lebih senior dari aku dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan, doain aja. Pasti yang terbaik. Pokoknya semoga banyak kolaborasi yang bisa diterbitkan segera. Betul, gitu amin. Ya. Nah kalau gitu last but not least, boleh dong Kak Age ajakin Opal Gangs buat dengerin Berselang dan juga nonton MV-nya. Oke, buat Opal Gangs ya jangan lupa untuk nontonin music video Berselang di channel YouTube-nya Hits Record. Kemudian juga lagu aku bisa didengar di seluruh platform digital platform musik sayangan teman-teman semuanya. Dan yang pasti jangan lupa kalau cover tag aku lah, nanti aku repost ya. Nah jadi jangan lupa dengerin lagu Berselang ya Opal guys, terutama buat kamu yang mungkin habis kehilangan. Kalau gitu terima kasih Kak Age. Aku yang terima kasih sudah datang ke studionya Opal. Terima kasih Opal Gang, saya sudah menonton. Sampai bertemu di Opal Jam Session selanjutnya. Bye. Opal Jam Session.